Ya, ketemu lagi dengan gua di Tonix Computer Channel. Kali ini gua kedatangan casing middle tower merek Coger. Tipe apa itu? Ya, ini dia casing Coger Uniface RGB. Punya fitur apa ya casing ini? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Langsung aja yuk kita review. Secara tampilan luar, casing ini mirip atau sama seperti casing-casing lainnya. Masih kotak dengan ada apa ini namanya mesh, jadi kalian bisa masuk angin dari depan, bukan kaca. Terus juga ini casing sampingnya sudah tempered glass. Terus juga di samping sininya udah ada bolong-bolong, jadi meningkatkan airflow juga ya. Untuk belakangnya ini kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expansion. Berarti ini termasuk kategori casing ATX ya. Jadi motherboard ATX kalian bisa masuk di dalam. Terus juga kalau lihat begini, ini ada kalian sudah mendapatkan satu buah fan. Ini sepertinya RGB ya. Terus di dalam kalau kita keker ada 3 buah fan RGB. Jadi total untuk casing ini dapat 4 buah fan RGB. Untuk selebihnya tampilan depannya kurang lebih sama. Nah, langsung aja kita bongkar ya. Nah, kita kalau udah bongkar kerangkanya. Nah, kalau lihat ini, kita lihat spek untuk dari websitenya. Casing ini bisa mini ATX, micro ATX, ATX untuk ukuran motherboardnya ya. Terus ini juga kalau lihat dari ini dia bisa eATX. Nah, kalau ini menarik banget nih. Ini kalian bisa taruh 2 buah fan atau kalian bisa taruh radiator 240. Nah, untuk atas bisa di 360 dan untuk posisi depan kalian bisa pakai 420 atau 14 cm kali 3. Untuk bagian belakang kalian bisa pasang 120 atau 140, tapi dalam setiap pembeliannya kalian hanya mendapatkan 120, 120, 120, 120. Lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, ini kalian sudah mendapatkan dust filter di atas. Untuk colokannya sendiri sudah menggunakan USB Type-C, 2 buah USB front panel 3.0, tombol reset, tombol power, dan jack audio. Lanjut kita ke bagian depan. Nah, ini bukanya gampang nih. Jadi jika kalian ingin membersihkannya mudah sekali. Nah, ini juga dapat dust filter lagi. Nah, ini yang Mimin jelaskan tadi juga dapat 3 buah fan 12 cm atau 120 mm RGB mestinya nih, ARGB mestinya. Dan ini bisa kalian ganti ke 140 atau 14 cm kali 3 ya. Jadi untuk radiator 420 kalian bisa pakai taruh di depan. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya. Nah, di bawahnya ini untuk harddisk di dalam ya, harddisk 3,5 inch atau 2,5 inch. Nah, ini power supply kalian juga dapat dust filter lagi. Ini casing bagus ya, dust filternya banyak. Jadi debu boleh dibilang minimalisir masuk ke dalam. Untuk di belakang kalau penglihatan Mimin ini bisa 2 kali SSD 2,5 inch atau hard drive 2,5 inch 2 kali ya. Terus ini 2 biji untuk hard drive 3,5 inch atau hard disk 3,5 inch. Ini power supply kalian bisa pakai power supply yang gede ya, karena ini panjang. Terus, nah sepenglihatan lagi yang menarik di sini nih. Ini udah dapet fan hub PWM dan ARGB hub. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 piece untuk fan PWM hub dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 ARGB fan hub. Jadi kalian nggak perlu beli lagi splitter kalau pakai fan atau sesuatu yang ARGB yang butuh dicolok ke motherboard. Nah, yang ini menarik juga, kalian tinggal buka bautnya untuk expansion slotnya. Jadi kalian bisa, kalau ini posisi VGA-nya seperti biasa atau normal, kalian tinggal buka ini dibalik begini jadi vertikal. Nanti kita lihat, kita akan tes untuk vertikal VGA-nya. Nah, lanjut ke pembahasan seberapa gede sih untuk ruang kabel manajemennya. Nah, kalau ini Mimin ukur kurang lebih itu
ketebalannya 1,5 cm. 1,5 cm menurut Mimin nggak terlalu lebar ya, tapi cukup, nggak sempit-sempit amat. Nah, untuk panjang dari casing ini ada di total 47 cm ya, dan tingginya itu total 49 cm, dan untuk lebarnya itu ada di 21,5 sampai 22 cm. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah kalau kalian pakai air cooler yang gede-gede atau tinggi-tinggi, bisa berapa gede. Kurang lebih itu ini bisa sampai 19 atau 18 cm ya. Untuk VGA-nya sendiri ini bisa panjang sampai 40 cm. Jadi kalian bisa pakai VGA yang panjang-panjangnya 40 cm. Jarang ya VGA yang 40 cm. Tapi jika kalian pakai VGA 40 cm, kalian radiator nggak bisa pakai yang tebal-tebal. Karena biasa ada space kurang lebih untuk radiator itu sekitar 6 cm, 5 sampai 6 cm lah ya, kurang lebih. Mau lihat hasil jadinya casing ini kita isi-isi, langsung aja kita pasang casing ini dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini dia casing Cougar Uniface RGB. Kalian sudah lihat sendiri tadi bentuk dari casing ini, dimensinya dan segala macamnya. Nah, menurut Tonix Komputer, casing ini boleh dijadikan pilihan buat kalian. Kenapa? Satu, dust filter yang disediakan oleh casing ini, bawaan standar casing ini cukup banyak ya. Ada dari atas, depan, dan juga bawah. Jadi meminimalisir debu yang masuk ke dalam PC kalian. Kedua, casing ini sudah bisa radiator 420. Kalian bisa diletakkan di depan, untuk di atas 360, dan untuk di belakang itu 120 atau 140 cm. Yang paling penting adalah yang di sini. Kenapa? Karena ini jarang sekali casing yang menyediakan tempat radiator atau tempat fan untuk ukuran 240 atau 2 buah fan 120. Biasanya model yang ada radiator bisa taruh di sini itu seperti Lianli, Baradoc, Cube Gaming, NZXT, yang sekarang ini yang paling lagi ngetren-ngetrennya, yang depan kaca, samping kaca. Nah, untuk yang jenis ini cuma baru ada di Cougar Uniface RGB. Ada kelebihan lainnya lagi, yaitu kalian bisa bikin VGA kalian dengan vertikal. Cuma kekurangannya, kalian harus membeli sendiri untuk PCI extender biar VGA kalian dapat nyambung dengan PC kalian. Tapi untuk VGA-nya kalian bisa vertikal atau seperti biasa. Kelebihan lainnya kalian bisa lihat ini. Jika kalian ingin membersihkannya, kalian bisa tinggal buka karena ini adalah sistem magnet. Jadi mudah sekali untuk dibersihkan. Dan jika ingin membuka dust filternya tinggal seperti ini. Salah satu kelebihan lainnya lagi adalah fan-nya ini kalian setiap pembelian sudah mendapatkan 4 buah RGB 120 cm. Yang di depan 3 biji dan 1 di belakang. Dan RGB-nya ini sudah support dengan motherboard seperti Asus, ASRock, MSI, Gigabyte atau yang lainnya yang sudah ARGB pin. Jadi kalian semua bisa menyeragamkan warnanya jika kalian ingin merubahnya. Nah, untuk kabel manajemen memang ruang di belakang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tapi yang paling Mimin suka adalah sudah disiapkan fan hub dan ARGB hub. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi jika kalian memakai fan atau colokan ARGB yang banyak.
Harga yang ditawarkan dari casing ini cukup murah, dibilang murah-murah, dibilang mahal-mahal. 1,2 jutaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it dengan harga 1,2 jutaan dan beberapa fitur unggulan dibanding dengan casing-casing lainnya? Atau menurut kalian ini casing masih terlalu mahal? Kalian silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Apakah ini worth it buat kalian atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya.